I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Podcast PSA. Podcast sekolah. Halo guys, balik lagi main to my channel. PAS Podcast anak SMA. Ayo sudah silakan guys. Saksikan videonya. Dadah guys. Kalian like lah guys. Kami udah Iya, terakhir guys. ini guys. Aduh. Ini aku lagi pengen kalau lagi depan itu ya tanya kita tanya sih coba ini boleh mas kok nggak tahu Kali ini sejarah ini banyak banget video kan lagi nyanyi lagu apa itu? Banget ya. Hah? Iya, aku kalau dengar lagu Jepang ini aku keinget akhir Perang Dunia Kedua nih. Emang ada apa di akhir Perang Dunia Kedua? Nah, Jepang itu merupakan salah satu negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Nah, jadi perang akhir ke dunia kedua itu Jepang menerapkan beberapa sikap-sikap yang mereka terapkan dalam perang tersebut. Sikap apa aja? Nah, yang pertama itu konsekuensi adalah sikap yang dilakukan Kekaisaran Jepang untuk memperluas kewilayahan mereka. Jepang itu tuh memiliki sikap ini karena mereka ingin memperluas wilayahnya nih katanya. Mereka ingin berkuasa di seluruh dunia. Nah, pada awalnya Jepang itu dulunya negara yang sangat terisolasi atau terkutuk dari dunia luar pada pemerintahan Kekaisaran Shogun pada tahun 1997 sampai 1867. Jadi Kekaisaran Shogun ini menerapkan sistem yang dimana dia tidak mau negara Jepang ini terkenal sampai ke luar negeri. Jadi tertutup ya. Jadi ya memang sangat tertutup dia. Macam kayak negara-negara contohnya kayak Korea Utara gitu. Terus namun pada abad yang ke-19 akhirnya Jepang berpindah ke pemimpinan di Kaisar Meiji. Jadi waktu kepemerintahan Meiji ini banyak kali negara Jepang itu jadi negara industri, negara-negara maju sampai sekarang ini. Jadi kalau bisa dibilang itu dia menerapkan sikap ataupun kayak apa ya istilahnya visi misinya seperti berkulasi benci seperti itu. Selain itu juga Jepang juga setelah menjadi negara industri ada 3 hal kekurangan yang mereka rasakan selama menjadi negara industri. Yang pertama yaitu mereka kekurangan bahan baku, terus ada kekurangan pasar produksi, dan kemudian mereka kekurangan dalam mencari jalur perdagangan. Begitu. Karena mereka sekarang sudah merasakan kekurangan, mereka pun melakukan kegiatan ekspansi sampai ke negara Taiwan, Manchuria, Tiongkok dan Korea. Kemudian Jepang juga mampu mengalahkan Rusia pada tahun 1905. Wih, banget ya sampai bisa dia ngalahin negara Rusia terbesar di dunia ini. Nah, di sini karena mereka sudah mampu mengalahkan negara Rusia yang sangat besar, negara besar yang sangat terkenal ya. Akibatnya Jepang itu sebagai open shield untuk menguasai dunia dengan doktrin yaitu Hokusai. Jadi doktrin itu memiliki arti yaitu dunia merupakan keluarga yang besar dan di bawah kepemimpinan Jepang. Dan Jepang adalah sistem dewa. Jepang ini mulai sistem dewa. Macam berkuasa kaya, aduh. Kuasa ya. Macam ayam. Jadi selain itu ada latar belakang terjadinya perang Pasifik atau perang dunia kedua.
Kira-kira apa gimana ya? Pada tahun 1941, Jepang semakin gencar melakukan kegiatan ekspansi dengan menguasai negara-negara Asia Tenggara seperti Laos, Kamboja, dan Vietnam. Sehingga Amerika Serikat dan sekutunya membentuk suatu organisasi yang bernama ABDACOM. Jadi, Abdacom itu apa nih ya? ABDACOM itu merupakan singkatan dari negara-negara yang menjadi anggota dalam organisasi ini: Amerika, British, Inggris, Dutch atau Belanda, Australia, dan Komuniti. ABDACOM ini dibentuk dengan tujuan untuk mempertahankan sisa-sisa wilayah milik Amerika Serikat di Asia Tenggara. Kemudian Amerika juga melakukan kegiatan embargo ekonomi atau blokade. Blokade yang sudah dilakukan oleh Amerika Serikat antara lain sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, blokade minyak. Yang kedua, blokade besi. Yang ketiga, blokade baja. Bahkan ada nih yang paling parah yang dilakukan oleh Amerika Serikat, yaitu mereka membunuh seluruh asli milik Jepang serta wilayah mereka. Wah, ada Bang. Jadi apa ini, Bang? Itu apa? Industri Jepang di wilayah mereka? Kesulitan itu ya? Udah tadi. Nah, itu masih awal terjadinya Perang Dunia Kedua. Kalian ada yang tahu nggak gimana titik puncaknya terjadi Perang Dunia Kedua? Itu ada di Eropa, tepatnya berada di Jerman. Jadi pada Perang Dunia Pertama ada hubungan ini dengan Perang Dunia Kedua. Pada waktu masa kekaisaran Jerman, mereka pernah kalah dari pihak sekutu. Nah, kemudian mereka membuat perjanjian Versailles. Nah, perjanjian itu terjadi pada tahun 1919 yang dimana untuk membatasi kekuatan milik Jerman. Jadi pada saat itu ada sebuah partai di Jerman yang bernama Partai Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler yang menguasai wilayah Jerman itu. Nah, jadi kayak mereka lebih besar lagi itu macam partai-partai yang ada di Indonesia. Oh, macam PDI ya kan? Jadi kayak Jerman itu dialah yang paling menguasai wilayahnya. Doppler ini sistemnya diktator atau pimpinan yang memiliki kekuasaan mutlak dan biasanya diperoleh melalui cara kekerasan atau dengan cara yang tidak demokratis. Nah, ada Hitler ini orangnya itu sangat kejam dan sangat benci kepada orang-orang Yahudi, hingga ia pernah melakukan suatu pembunuhan massal yang bernama Holocaust. Nah, kegiatan tersebut pun sangat mengerikan dan masih teringat sampai sekarang. Dan selain itu ada juga beberapa contoh kekejaman sikap dari Adolf Hitler, yaitu dia dulu pernah membuat suatu perjanjian dengan negara-negara Uni Soviet. Kali ya sampai dia membunuh ini ya, membunuh secara massal rakyat Yahudi. Kali ya. Tetapi ia melakukan tindakan ini di trial atau tindakan menusuk dari belakang. Dia malah melanggar perjanjian tersebut dan malah menyerang Uni Soviet dan pada akhirnya mendorong Joseph untuk membutuhkan prajurit-prajuritnya. Itu sebenarnya sudah awalnya Perang Dunia Kedua, tapi kalau awal Perang Dunia Keduanya Jerman itu menyerang Polandia, kemudian Inggris menyatakan perang kepada Jerman. Wis, katanya dia sudah membunuh massal. Terus dia menusuk dari belakang. Wis, wah, libat dia. Macam dia aja pada yang betul di situ. Tapi yang saya tahu itu Jerman itu lawannya Amerika. Enggak, yang saya tahu sih Perang Dunia Kedua itu Amerika bersikap netral dan mereka mulai membela sekutunya, tapi Jepang yang malah menyerang pangkalan yaitu Pearl Harbor yang berada di Hawaii tepatnya pada hari Minggu 7 Desember 1941. Pearl Harbor adalah tempat pangkalan militer milik Amerika Serikat yang dimana tempat untuk menyimpan alat militer mereka dan juga persenjataan militer mereka. Pada Januari 1944, Amerika Serikat mulai mendirikan atau membentuk suatu organisasi atau badan usaha pengungsi negara yang terdampak terjadinya perang yang bertugas untuk menyelamatkan dan membantu serta memberikan bantuan kepada orang-orang Yahudi dan kelompok minoritas yang menjadi sasaran kekejaman organisasi Nazi tersebut. Nah, Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, kejadian tersebut yang dimana Jepang berhasil menghancurkan pangkalan angkatan laut Amerika yang berada di Hawaii. Kok bisa sih pangkalan mereka yang dihancurkan? Emangnya mereka nggak punya persiapan gitu? Kok bisa-bisanya mereka tiba diserang
bukannya mereka tidak ada persiapan, tapi pada saat itu mereka sedang istirahat seperti membersihkan senjata mereka ataupun melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Terus gimana Jepang melakukan penyerangan terhadap mereka nih? Stop. Gagal kan? Minum dulu gimana? Betul tuh. Minum apa? Teh manis aja semua ya, teh manis dingin. Oke. Asli boy, pinknya boy. Asli bang, pinknya dikasih. Minum macam air bir. Ayammu suka pinggir. Oscar gue. Kau lucu ya, Rek? Pan, Pan. Lucu, ada orang lucu. Udah kalah kali kalau aduh ini Rek. Ya, ya kita lanjut lagi pembahasan kita. Jadi dari mana? Jadi Gimana Jepang melakukan penyerangan terhadap mereka itu? nah, Jepang itu babaknya mereka dengan diserang dengan cara tiba-tiba. Nah, mereka itu menembakkan pesawat mereka di atas Pulau Pearl Harbor. Itu mereka menganggap bahwasannya itu pesawat itu terbangnya kayak biasa aja gitu, kayak kita kayak terbang dari sini melewati pulau gitu. Biasa lah ya. Gitu. Terus ya coba jangan lu punya orang mati. Nah terus tuh Jepang akhirnya pada saat itu sudah mencuri kapal itu dari Amerika. Dengan cara mereka diam-diam tuh kan kayak terbang lagi tuh pesawatnya, terus mereka baru datang tiba-tiba, orang di situ. Baru kan si Amerika Serikat kan kebingungan nih, ayo gimana nih? Kita baru itu melihat kapal induk mereka, karena kapal induk itu merupakan induk mereka. Ngomongnya kapal induk itu apa? Nah, kapal induk itu adalah kapal yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk menyimpan pesawat-pesawat tempur mereka. Jadi di kapal-kapal itulah banyak sekali persenjataan. Markas ya? Iya betul. Tapi di situ dia cuma untuk alat-alat perang gitu. Nah, kalian tahu nggak berapa jumlah dari kejadian Pearl Harbor itu mencapai sekitar 2.400 orang dalam serangannya sekaligus termasuk sipil-sipil mereka. Kali ya. Itu tarikan mereka dengan Jepang ini sangat serakah sampai mereka ingin menyerang Pearl Harbor itu. Itulah tadi Ayam Ayah kebun. Aku pernah dengar nih kalau Jepang itu pernah menjatuhkan suatu bom nuklir kepada Jepang. Emang benar nggak sih? Oh, itu benar. Iya betul. Dulu Jepang pernah menjatuhkan bom terhadap Jepang karena di situ si Jepang ini sudah kayak gimana ya, tadi kan dia sudah melakukan kegiatan ekspansi sampai dia mengambil wilayah dari si Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat ini iya, istilahnya kayak marah karena kan si Jepang ini kan terlalu tamak sekali, betul sekali. Jadi mereka tuh menjatuhkan bom atom yang bernama Little Boy ke daerah ke Hiroshima, dan itu terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945. Nah, kejadian itu pun sangat menggemparkan dunia sehingga si Jepang tadi pun kayak gede banget ya. Dia mereka sampai mereka itu wilayahnya sampai hancur karena Hiroshima itu merupakan salah satu kota industri terbesar yang ada di Jepang. Kemudian 3 hari berselang pada tanggal 9 Agustus 1945 Amerika Serikat pun kembali menjatuhkan bom atom tapi berbeda tempat. Tahu nggak mereka? Itu
itu jatuhnya di Nagasaki. Oh, Nagasaki. Iya, iya. Nagasaki itu menjadi target kedua dari Amerika Serikat. Kota yang ingin dihancurkan. Nah, karena pada awalnya setelah kejadian bom tersebut, Jepang akhirnya tidak menyerah dan tetap melakukan kegiatan ekspansi mereka ke luar negeri. Dan akhirnya Amerika Serikat memberikan pertanda kedua yang menyebabkan Jepang akhirnya harus mundur diri dari Perang Dunia Kedua akibat setelah dibom 2 kali oleh Amerika Serikat. Nah, minum bu. Oh, jadi itu mungkin karena hal itu ya yang menyebabkan atau melatar belakangkan akhir dari Perang Dunia Kedua ya. Iya, itu benar. Itu terjadi di Asia, tapi beda lagi nih di Eropa. Eropa tepatnya di Jerman. Nah, itu Jepang kan menyatakan perang terhadap Amerika, ya kan? Nah, terus kan Jepang ini kan mempunyai kawannya nih, kawan sekutu. Nah, kawan sekutunya siapa aja? Yaitu ada Jerman dan sama Italia. Nah, 3 negara ini memang ingin menguasai dunia, berambisi sekali ingin mengambil alih kewilayahan yang ada di dunia ini. Jadi, secara tidak langsung Amerika Serikat pun terlibat dalam perang tersebut karena kan si Jepang ini kan ingin mengambil contoh-contoh yang di Amerika Serikat itu contohnya kita dulu Indonesia pernah dijajah oleh Belanda kan. Belanda tadi kan termasuk dalam organisasi ABDAKO. Oh, jadi itu guys. Nah, dalam perang itu kemudian Jepang perang kan tadi Jerman kan tadi telah menyerang Uni Soviet tadi. Nah, jadi negara-negara Uni Soviet seperti Inggris sama negara Prancis akhirnya mereka menyerang Jerman ini dan dipreslah mereka dalam 3 perang tersebut. Dan negara mereka sangat kuat kan, jadi dia sangat mempres si Jerman ini kan tadi Adolf Hitler menyerang Uni Soviet secara diam-diam dan mereka perjanjian kan tadi kan sudah dibuat tapi dihancurkannya ataupun tadi dihagarnya itu. Nah, curang kali Adolf Hitler itu macam kekuasaannya aja dunia ini. Nah, pada akhirnya si Adolf Hitler ini akhirnya melakukan tindakan bunuh diri. Gini, si Jerman tadi kan akhirnya terpuruk dan diserang oleh 3 negara. Jadi si Adolf Hitler ini kan gini, gimana ini? Semua pasukan terasa di sini. Jadi pada akhirnya si Adolf Hitler ini mengajak istrinya untuk melakukan tindakan bunuh diri. Depresi lah dia. Ya istri dia. Biar gak nikah lagi istrinya. Ya betul juga ya kan, ngajak istrinya biar gak nikah lagi. Iya. Nah kejadian Nah kejadian tersebut pada tanggal 30 April 1945. Nah pada kejadian tersebut akhirnya Jerman memutuskan untuk menyatakan mundur diri nih dari perang pada tanggal 7 Mei 1945. Nah inilah yang menandakan akhirnya akhir perang dunia kedua. Mengundurkan diri sendiri ya. Nah pastikan akibat dari perang dunia kedua itu kan otomatis memberikan dampak yang sangat besar bagi seluruh negara yang ada di dunia kan. Iya tentu saja tuh. Namanya kan perang namanya itu kan. Pasti memberikan dampak yang besar juga. Nah, menurut kalian ada tentunya ada banyak. Yang pertama itu adalah kemiskinan. Nah, kenapa nih menjadi kemiskinan ini menjadi dampak besar dari perang akhir dunia kedua ini? Karena negara-negara yang terlibat dari perang tersebut harus mereka hancur ya perang belajar lah ya. Bangunan mereka sampai ekonomi mereka pun juga ada harmonis.
Iya, itu tadi lah perang tadi. Terus berdampak kedua itu udah banyaknya korban jiwa. Iya. Seperti yang kita tahu perang antara Palestina dengan Israel. Selain itu, faktor juga adalah faktor ekonomi dunia. Nah, model ekonomi dunia itu seperti apa? Kan negara-negara lain pun akhirnya kan tadi ada perang nih, tentunya kegiatan ekspor impor pun tidak berjalan dengan baik. Jadi kayak banyak lambat gitu lah ya. Iya, karena kan seluruh dunia kan lagi perang nih. Iya, Jadi, jadi kayak gimana dia mengirimkan barang itu ke luar negeri itu terhambat. Karena kan takut nanti di tengah jalan ditembak mati. Jauh ya, jauh. Baru ya. Gor lah deh. Yang mulai parah-parahnya tuh di bilang malam-malam depan jalan Medan itu. Ya, kita kalau teman-teman ada. Tadi nampaknya akhir perang dunia ini memberikan dampak yang besar kepada kita semua ya kan? Semoga nggak ada lagi ya perang Iya. Banget. Sempat terjadi perang dunia ketiga sampai hancur Indonesia ini. Untuk ke negara lain Kayak jadi juara mie goma lagi lah. Aduh. Ekonomi pokoknya kita damai-damai aja lah. Iya, kalau damai kan jadi enak negaranya. Ada orang yang perang Banyak berdoa aja kita lah. Berdoa, belajar. Oke lah guys, jadi sekian video kami mengenai materi akhir perang dunia kedua. Kiranya pembelajaran pada kali ini dapat membantu teman-teman sekalian mengerti akhir dari sejarah kita. Kami dari kelompok 2 izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila kami ada salah kata maupun yang menyakiti hati kalian. Kami undur diri. Bye bye. Like dan subscribe. Biar dapat dulu.